Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar IKAT TV yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi, as-sihhatu wal faragh." Ada dua hal yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kebanyakan dari kita tidak menyadari betapa berharganya waktu yang kita miliki sampai kita sudah tidak memilikinya lagi. Bisa jadi yang dulunya kita punya banyak waktu luang, sekarang menjadi semakin sibuk. Yang sebelumnya kita sehat, sekarang menjadi sakit. Yang sebelumnya kita kuat dan muda, sekarang menjadi semakin lemah dan tua. Lalu disitulah kita menyadari konsekuensi-konsekuensi dari waktu yang telah kita lalaikan. Di samping itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yataqaraba zaman." Tidak akan datang hari kiamat sehingga waktu menjadi semakin mendekat. Fatakuna sanatu kasyahri. 1 tahun terasa bagaikan 1 bulan. Wa yakuna syahru kal jumu'ati. 1 bulan terasa bagaikan 1 pekan. Wa takuna al jumu'atu kal yaumi. 1 pekan terasa bagaikan 1 hari. Wa yakuna al yaumu kas sa'ati. 1 hari bagaikan 1 jam. Wa takuna as-sa'atu kahtiraqis sa'afatil khusah. Dan 1 jam terasa bagaikan pelepah kurma kering yang terbakar. Hadis ini mengindikasikan bahwa mendekati akhir zaman, waktu akan semakin kehilangan nilai dan barokahnya. Lalu apa itu barokah pada waktu? Barokahnya waktu bisa didefinisikan dengan al-amalul katsir fil waqtil qalil. Kemampuan kita untuk melakukan amal yang banyak dalam waktu yang singkat. Itulah yang dimaksud dengan waktu yang berkah. Di dalam waktu yang singkat, kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dan bisa mendatangkan ridha Allah. Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah berkata, "Rubba umurin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu, wa rubba umurin qalilatun amaduhu kathiratun amdaduhu." Ada orang yang umurnya panjang akan tetapi sedikit faedahnya. Dan ada pula orang yang umurnya pendek akan tetapi banyak faedahnya. Nah, ini berkaitan dengan keberkahan pada waktunya. Bagi orang-orang yang waktunya berkah, maka waktu yang singkat pun bisa diisi dengan amal-amal yang banyak. Sedangkan jika waktunya tidak berkah, maka waktu yang panjang pun akan tersia-siakan dan tidak terisi dengan maksimal. Lalu bagaimana agar kita bisa mendapatkan keberkahan waktu? Ada beberapa hal yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita untuk menambah keberkahan waktu. Yang pertama adalah memaksimalkan waktu pagi sebaik mungkin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang morning person. Beliau adalah orang yang memanfaatkan waktu paginya sebaik mungkin dan mengisinya dengan hal-hal yang produktif. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu seringkali melakukan hal-hal yang penting itu di awal pagi. Misalnya mengirimkan pasukan perang, itu seringkali dilakukan di pagi hari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus mendoakan umatnya agar diberkahi di waktu pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Jadi jika kita ingin hari-hari kita semakin barakah, maka gunakanlah waktu pagi sebaik mungkin, karena waktu ini telah secara khusus didoakan oleh Rasulullah akan keberkahannya. Yang kedua adalah menghindari perbuatan yang dosa dan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami bukakan kepada mereka barakah dari langit dan bumi. Jadi cara berikutnya untuk kita mendapatkan keberkahan adalah dengan bertakwa, dengan menghindari perbuatan dosa. Karena perbuatan-perbuatan dosa itu ibarat polusi yang akan menodai dan akan mengotori hal-hal yang dihinggapinya. Dan dosa itu selalu hadir dengan efek samping. Di antaranya adalah efek samping secara emosional. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu akan merasa down, akan merasa bersalah, akan merasa rendah diri, akan merasa menyesal. Dan semua emosi-emosi negatif ini akan menyerap energi kita untuk melakukan amal-amal yang soleh, untuk melakukan hal-hal yang produktif. Jadi untuk kita bisa menghindari emosi negatif tersebut dan memaksimalkan daya dan upaya kita untuk melakukan kesalehan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan dosa dan sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah dengan menyediakan waktu yang berkualitas dengan keluarga. Ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin, yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah kasih sayang. Para pemirsa, menjalin kasih sayang ini terutama dilakukan dengan orang-orang yang terdekat kita. Yang pertama adalah dengan orang tua, kemudian dengan pasangan, kemudian dengan anak, kemudian dengan sanak saudara. Jadi jangan sampai kita memikirkan kebalikannya. Kita hanya sibuk menghabiskan waktu dan energi kita untuk bekerja mati-matian, mencari nafkah, ya, dari pagi sampai malam atau dari pagi sampai pagi lagi, lalu pulang ke rumah dalam keadaan sudah lelah, dalam keadaan sudah bad mood dan tidak lagi punya tenaga dan tidak lagi punya waktu untuk bercengkerama dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan saudara. Pulangnya sudah lelah, ya, tidak ada waktu berkualitas untuk keluarga. Justru disinilah keberkahan yang seharusnya kita upayakan dalam rezeki dan waktu kita itu menguap sia-sia. Jadi jika kita menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarga kita, maka Allah akan memberikan keberkahan rezeki kepada kita, dan juga Allah akan memberikan keberkahan pada umur atau pada waktu kita. Jadi pastikan untuk menyeimbangkan antara bekerja, mencari nafkah, belajar dan sebagainya, dan juga dengan menjalin silaturahmi yang baik dengan keluarga dan kerabat-kerabat kita. Kemudian cara keempat adalah dengan menambah syukur. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kalian. Di antaranya termasuk mensyukuri waktu, mensyukuri tenaga yang telah Allah berikan kepada kita, mensyukuri kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga jika kita menjadi hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka niscaya Allah akan menambahkan keberkahan di dalam waktu, di dalam kesehatan, di dalam segala upaya yang kita lakukan, sehingga menjadi lebih bernilai dan lebih barakah. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadikan zikir sebagai rutinitas kita. Ada banyak sekali hadis dan ayat yang menjelaskan tentang fadilah zikir, dan saya akan menyebutkan salah satunya, ya. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang? Bukankah kita tidak ingin menjalani hari-hari kita dengan kesusahan, dengan kesulitan? Nah, maka tenangkanlah hati kita dengan zikir di setiap harinya. Jadikan zikir ini sebagai bensin kita, sebagai bahan bakar kita dalam melakukan amal-amal soleh. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan di sini adalah dengan berteman dengan orang-orang yang
juga solih dan produktif yang memaksimalkan waktu sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Dan bersabarlah engkau bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka di pagi hari dan di sore hari, dan mereka mengharapkan ridhonya. Jadi ketika kita berada di antara orang-orang yang saleh, di antara orang-orang yang selalu menyeru kepada Allah, maka kita tentu saja akan terpengaruh dengan hal positif tersebut. Sedangkan sebaliknya, jika kita selalu berada di dalam lingkungan orang-orang yang lalai, maka kemungkinan besar kita juga akan bisa terseret ke dalam kelalaian. Maka untuk terus bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang melalaikan adalah dengan melibatkan diri, dengan berada di dalam komunitas orang-orang yang solih, berteman dengan orang-orang solih, berteman dengan orang-orang yang baik, yang memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan sebaik mungkin, sehingga itu bisa menjadi pengaruh positif untuk diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Ramadan ini menjadi bulan bagi kita untuk melatih diri menjadi pribadi yang semakin solih, yang semakin produktif, dan bisa meraih keberkahan di dalam waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.